2 sampai Anas sudah hafal semua ya? Oke. Baik, sekarang kita coba yang sudah hafal An-Naba seluruhnya siapa? An-Naba semua surah An-Naba. Amma yatasaalun siapa? Dah hafal? Dah hafal? Billy dah hafal? Sampai ayat berapa yang kalian hafal? 10? 23. Baik. Ustaz kira tadi ada yang sudah hafal semuanya. Kalau sudah ada yang hafal semuanya, kita suruh maju depan, kita setor, kita tulisnya. Ada yang hafal? Amma yatasaalun. Terus kalian tadi ngapain? Enggak ngapal? Makanya dituntaskan hafalannya sampai sudah. Oke, kita baca sama-sama aja lah ya. Kita baca sama-sama An-Naba'nya sampai 40 ya. An-Naba'nya sampai 40. Dah hafal semuanya? Siapa yang hafal sampai 40? Ada? Kalau ada di setoran apa Ustaz? Ada? Dah hafal sampai 40? Mau setor? Mau setor? Kenapa enggak? Tahu. Ya, besok dihafalnya. Dihafal sampai 40, kemudian nanti kita setor. Ya. Boleh pulang-pulang aja gitu. Ada apa Ustaz? Baik. Kenapa? Jam 4.46. 15 menit lagi baru kita pulang ya. 15 menit lagi. Hah? Ansur-ansur itu menghafal apa Ustaz? Kalau menyetornya harus sampai selesai. Iya, makanya Ustaz nulis nanti biar nggak banyak catatan di Pak Ustaz. Kalau ansur-ansur itu nanti banyak catatan jadinya sama Pak Ustaz. Ada nyetor 10, nanti tulis lagi 10 lagi, jadi banyak. Jadi nanti tinggal Ustaz tulis ini aja An-Naba, siapa yang dah setor 1 sampai 40 langsung checklist saja. Gitu caranya. Nanti lagi dilanjutkan dengan surah Al-Basa ya An-Nazi'at. Gitu caranya. Jadi minggu ini kita hafal surah An-Naba. Jadi kalau bisa dihafal semua ya. Oke. Tapi kalau 2 sampai Anas betul nih semua ada hafal? Bisa. Siapa yang belum hafal 2 sampai Anas? Yang belum? Ada? 1 2 3 4 5. Ada 5. Berarti ada 14 lagi ya. 14 lagi yang sudah hafal 2 sampai Anas. Yang 5 nih kalau bisa dihafalkan besok ya. Pas ngaji itu kalian gunakanlah waktu ini Pak Ustaz. Pas teman yang ngaji betul-betul lah kalian menghafalnya. Ya, disinilah waktu kalian belajar menghafal Al-Quran itu dengan sebenarnya. Nanti kalau di luar sudah tidak ada waktulah. Sebenarnya ada waktunya, cuma kalian tidak bisa memanfaatkannya untuk menghafal Al-Quran, nggak konsentrasi, lebih memilih bermain. Makanya supaya jangan terganggu waktu main kalian, waktu mengaji kita betul-betul digunakan untuk menghafal. Nah, ya, jadi besok hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu ya kan. Pas ngaji yang seperti biasa nih sambil menunggu temannya ngaji di depan, itu kalian menghafal betul-betul di belakang sambil menunggu giliran. Jangan gunakan main-main. Kalau kalian gunakan main-main kayak ginilah jadinya. Hafalannya tidak bertambah. Kan cita-citanya mau jadi hafiz Al-Qur'an. Mau jadi hafiz Al-Qur'an, tapi nggak mau menghafal, gimana ceritanya? Bisa tuh? Nggak bisa. Oke, baiklah. Kalau nggak ada yang hafal, nanti kita coba lagi hari Rabu ya. Hari Rabu, hari Senin, Selasa. Kalau bisa nanti bisa masuk, kalau nggak bisa nanti sama guru yang lain ya. Boleh juga nanti kalian setor dan segala macam sesuai dengan guru yang mengajarkannya. Tapi baik, Pak Ustaz. Saya ingatkan sedikit, pas Ustaz menyimak tadi, ini ada yang tidak dengung ya. Itu ada apa saja? Pertama is. Kemudian apa?
selain ini dibaca dengung. Dan ingat, tadi yang masih ada beberapa yang salah dalam cara mendengungkan itu. Cara mendengungkan itu setidaknya dibaca dua harokat. Misalnya misalnya nih, anfusakum, jangan anfusakum. Memang dengung tapi sebentar, agak dilamakan sedikit. Paham? Jadi besok kalau membaca Al-Quran silakan dipraktekkan, jangan tidak dipraktekkan. Kenapa? Karena begitulah seharusnya Al-Quran itu dibaca. Kemudian untuk membaca izhar, ini izhar masih ada yang ragu tadi ya. Cara membaca izhar itu dijelaskan saja anak Ustaz. Anhar, jangan anhar, anhar, boleh anhar, n saja, anhar, anhar. Apalagi khairul rahimin, azabun alim, azabun alim. Nih, azabun alim. Bisa? Ya, kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian tadi ada teman-temannya bercarut, ya kan? Nah, bercarut mengucapkan kata-kata kotor itu kita berdoa. Boleh. Bagaimana cara kita bertaubatnya? Bukan dengan menokok, mulut. Pecahlah mulut kita. Pecahlah kita apa mulutnya? Pecahlah mulut kita jadi. Begitu kita cara bertaubat. Dengan apa? Dengan beristighfar. Ya, beristighfar kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian diniatkan tidak lagi mengulangi. Jadi Islam itu tidak mengajarkan kepada kita kalau kita berbuat salah menganiaya diri kita. Makanya jelas Islam itu sangat menyayangi diri. Salah, bapak boleh nanya. Ustaz, aku ada jawab Ustaz. Apa lagi? Ada pertanyaan sampai sini? Apa Ustaz? Apa? Kan Allah Maha Penyayang Ustaz. Misalnya virus atau neraka. Misalnya belajar pilih itu yang mau bisa. Mau apa? Kan Allah Maha Penyayang. Tadi adiknya masuk neraka misalnya. Dia minta ampun sama Allah bisa. Baik, bagus pertanyaannya ya. Kenapa Ustaz? Allah memang Maha Penyayang. Perhatikan. Allah Maha Penyayang, sangat sayangnya Allah, maka diciptakanlah surga dan neraka. Manusia tidak tahu apa-apa. Ya, diciptakan makhluk manusia. Allah sangat sayang kepada manusia. Allah ciptakan manusia sangat sempurna. Bayangkan kalau kalian misalnya pernah kalian membayangkan monyet, burung, sapi, kalian bayangkan mereka yang mengatur dunia ini. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tetapi siapa yang bisa mengatur dunia? Maksudnya Allah kan memang bisa mengatur dunia. Tapi Allah amanahkan kepada manusia.
mati, kerbau kuat tak saja? Kuat. Menyembelihnya aja butuh 8 orang, 5 orang ya kan? Tak bisa sendiri. Tetapi Allah tundukkan hewan tersebut. Bayangkan kalau hewan itu punya berpikir, oh itu yang mau nyembelih saya lah gitu. Kira-kira gimana? Nah, Allah nggak sempurnakan binatang itu. Sempatnya sempurnakan habis kan dikejar sampai rumpakan serubutnya dan ditunggunya daripada makan-makan. Betapa menakutnya hewan-hewan yang tadinya patuh sama kita, Allah kasih akal, dendam dia sama kita, habisnya kita. Nah, makanya kita Allah sayang kepada kita. Allah tundukkan hewan, tumbuh-tumbuhan untuk kita untuk mencari rezeki yang halal. Nah, maka selama kita hidup di dunia ini, semasa itulah kita bertaubat. Kalau udah ada mati sama dengan Fir'aun, udah di sini nyawa dia, amantu bi rabbimu. Kalau begini caranya, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Bisa atau tidak? Sudah tidak bisa. Tenggelam itu sempat Fir'aun bertobat. Dulu dia waktu jadi raja, lagi prajurit sekeliling dia, ngaku dia saya Tuhan yang paling tinggi. Paling tidak ada. Memang dia diakuinya Tuhan. Kan penduduk juga banyak tuh. Yang sembah ini, sembah itu. Pokoknya Tuhan kalian ini tidak ada. Saya Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun kan. Maka sembahlah saya. Maka diutuslah Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad, Nabi Musa dulu. Ya kan? Nabi Musa, kita wahai dikasih tahu tuh. Allah itu yang sebenarnya tuh Tuhan, bukan kenapa penyihir itu berkhianat kepada Fir'aun? Tahu nggak kalian kenapa? Salah satu itu gini, kalian gini tuh. Kalau Fir'aun ini Tuhan, terus nenek moyang kita siapa Tuhannya? Masuk akal lagi kira-kira? Mana lebih hebat Fir'aun daripada orang tua nenek moyang mereka dulu? Mereka itu sangat hormat dulu terhadap nenek moyang mereka. Mereka sangat hormat. Nah sekarang malah ada pemuda masih bocil ya kan, baru jadi raja, udah ngaku tuh nggak mungkin ini. Makanya mereka memilih percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Allah. Nah, makanya penyihir yang disewa tadi beria. Nah, beriman dia kepada Nabi Musa, akhirnya mereka dihukum, disiksa oleh Fir'aun. Nah, jadi makanya Nabi Musa, kalau kita mau bertaubat, itu taubat kita cuma bisa selama kita hidup di dunia. Dalam hati ada terima taubat. Makanya yang sampai sekarang yang perlu kita jaga hati kita, dan senantiasa kita bertaubat. Jangan sampai berhidup kita berpoya-poya, bermegah-megahan, senang kita mengganggu orang, mengazab orang, menganiaya orang, menghati orang, apalagi membuli orang. Kalau nanti nyawa kita dan dekat rupanya, terima lagi taubat. Ya, ini paham ya? Nah, Ustaz, terus gimana cara kita kalau kita masuk surga? Apakah kita di neraka itu taubat kita diterima? Tentu waktu diterimanya taubat itu cuma sampai kita nyawa di tenggorok. Ada lagi tidak yang lain? Ada. Walaupun kita hidup, terbitnya matahari dari timur ke barat itu juga, walaupun kita masih hidup saat itu, taubat kita juga sudah tidak diterima. Itu termasuk tanda-tanda kiamat yang tobik besok matahari itu di timur, dari barat kan, kan biasanya terbit dari timur. Nah, habis itu kiamat lagi. Kalau sampai di situ kita masih hidup, mau bertobat kita juga sudah tidak diterima. Paham? Banyak bertobat sekarang. Banyak astagfirullah. Lagi nganggu adiknya main mobil. Habis mobilnya kan istighfarlah kan dia. Astagfirullah. Iya. Boleh astagfirullah. Ya. Mintalah yang baik. Sama dengan hari ini.
kalian nanti setidaknya harus minta maaf sama orang tua dari kenapa? Dan jam berapa? 20. Oh ya. Ya, sedikit aja. Karena tadi kalian ada yang bermain waktu bela. Itu dosa kalian pertama terhadap kedua orang tua. Orang tua tahunya kalian belajar, rupanya kalian nggak belajar. Minta maaf sama orang tuanya. Tadi saya mandi sekolah, tidak menjadi tidak belajar dengan baik. Itu dosa atau enggak? Minta maaf sama orang tuanya ya. Baik, kita Boleh, boleh.